Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin. Saya dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan NIM 933104119. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan terkait tentang fikih muamalah dan ruang lingkupnya untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Baik, langsung saja. Fikih muamalah. Fikih muamalah sendiri yaitu terdiri dari dua kata. Untuk memiliki definisi, yang pertama fikih yaitu aturan-aturan, dan dengan muamalah yaitu dalam bahasa Arab muamalatun. Secara etimologi yaitu sama dengan mahfudah ataupun saling berbuat. Sedangkan secara terminologi muamalah sendiri yaitu bahwa peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa muamalah itu adalah aturan-aturan hukum. Terus sedangkan ada dari Dr. Mustafa Ahmad juga, yaitu memberikan bahwa hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa. Berarti di sini yaitu fikih muamalah sendiri yaitu aturan-aturan tentang kegiatan ekonomi manusia, lebih ringkasnya seperti itu. Sedangkan ruang lingkup dari fikih muamalah sendiri yaitu ada banyak. Yang pertama yaitu harta ataupun dengan akad, terus bai ataupun jual beli, ar-rahnun tentang pergadaian, al-hiwalah tentang pengalihan hutang, terus syirkah yang biasanya tidak dipahami itu tanah kosong gitu. Terus al-ariyah peminjaman, mudarobah yaitu syirkah dengan tenaga. Terus muzara'ah yaitu kerjasama pertanian ataupun tentang pertanian tanaman. Terus kirot pinjam meminjam, ijarah sewa menyewa, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau dari saya sendiri, fikih muamalah itu adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan ataupun transaksi yang dilakukan manusia dengan aturan yang telah diatur dalam Islam ataupun dalam dasar hukum Islam dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Fikih muamalah itu sangat penting bagi kita semua ataupun bagi kehidupan umat manusia. Apabila kita menjalankannya dengan baik, akan tercipta kesejahteraan yang hakiki, karena di situ sudah diatur semua mengenai tentang bermasyarakat, bersosial dalam fikih muamalah. Fikih muamalah itu adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar sama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri di sini. Mata kuliah ini merupakan instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa di situ. Nah, sedangkan ruang lingkupnya tadi sudah saya sebutkan, mungkin akan saya singgung sedikit mengenai tentang ruang lingkupnya, yaitu yang pertama yaitu harta. Harta sendiri yaitu biasanya dalam bahasa Arab yaitu amwal, yang berarti harta. Berarti di sini itu harta itu ada banyak. Ada harta milik sendiri, terus ada harta kosong seperti tadi yang syirkah itu. Fungsi harta yaitu untuk ibadah, memerlukan sarana prasarana seperti kain, mukena dan lain. Itu adalah harta, salah satu dari harta. Yang kedua yaitu akad. Akad yaitu perikatan ataupun perjanjian ataupun transaksi lainnya dalam konteks fikih muamalah itu disebut akad. Berarti di situ yaitu perjanjian ataupun transaksi.
Terus sedangkan akad itu ada rukun-rukunnya, yaitu ada akid, muakid, maudu, al-akid, terus sama sigot. Akid itu orang yang berakad, terus muakid bendanya, maudul al-akid itu apa ya, orang yang tujuan atau maksud dari pokok yang diakadkan itu. Sigot itu adalah ijab kabul. Sedangkan yang kedua yaitu al-bai' ataupun jual beli. Jual beli ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran ataupun dalam Islam. Yang biasanya yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu dianjurkannya jual beli dan diharamkannya riba. Mungkin rukun jual beli itu seperti hanya yang tadi saya sampaikan itu hampir sama. Terus yang jual beli yang dilarang yaitu jual beli dengan orang gila, terus jual beli dengan anak kecil yang masih belum berakal. Biasanya anak kecil kalau ada uang itu nggak tahu uang itu berapa, lah itu yang dilarang. Terus dengan orang buta, dengan jual beli dengan terpaksa ataupun ada pemaksaan di situ. Terus jual beli dengan orang yang terhalang, seperti sambongo saya mau beli ini tapi itu nggak tahu barangnya apa, kayak di situ. Terus yang ketiga ini adalah al-ijarah ataupun transaksi pertukaran antara bentuk jasa atau manfaat, yaitu akad perpindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah tanpa ikut pemindahan hak kepemilikan. Berarti di sini yaitu pemindahan hak guna baik barang ataupun jasa. Itu ada rukun-rukunnya yaitu mustajir atau penyewa, yang kedua muajir atau pemberi sewa, dan yang keempat makjur objek sewa, ujrah itu harga sewanya, terus manfaah itu manfaatnya, manfaat sewa, terus sigot itu ijab kabul. Ya seperti halnya lah jika ma'mal kan yang mengatur tentang kehidupan kita di sehari-hari, berarti di situ pasti ada ijab kabulnya. Terus yang keempat yaitu al-ariyah. Al-ariyah sendiri yaitu biasa disebut saling menukar dan mengganti ataupun pinjam meminjam di situ. Seperti kayak saya minjam sepeda terhadap teman saya, terus dia meminjam apa dari saya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu al-qirat ataupun akad pinjam meminjam dari pemilik yang meminjamkan atau pemilik yang meminjamkan, yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Biasanya disebut gadai di sini. Itu. Terus yang kelima yaitu ar-rahnun ataupun hutang piutang di sini. Terus yang selanjutnya yaitu syirkah. Syirkah adalah percampuran, yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan harta lain tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Berarti di sini syirkah yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dari dua untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberi kontribusi dana atau pekerja. Biasanya yaitu apa ya, inventaris atau apa namanya itu di inventaris atau gitu, lupa apa, nanam saham biasanya seperti itu. Terus yaitu selanjutnya yaitu tentang sedekah, hibah dan hadiah. Ini mungkin pembahasannya lebih ke ranah apa ya, memberi. Sedekah itu sama hibah sama hadiah itu hampir sama. Adapun ada perbedaannya dan persamaan. Sedekah itu yaitu persamaannya saat sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah yang diwujudkan dengan memberi harta kepada orang lain. Berarti sama-sama memberi harta, baik itu uang ataupun benda. Terus dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima.
Berarti di situ itu diharapkan ada menimbulkan rasa kayak chemistry yang lebih baik lah di situ. Terus perbedaannya itu sedekah itu diberikan seseorang atas dasar untuk mencari ridha Allah semata. Berarti di situ itu seumpama saya sedekah itu karena mencari ridha Allah, bukan karena bangga terhadap yang saya berikan. Terus sedangkan kalau hibah itu diberikan kepada seorang atas dasar rasa kasih sayang, iba ataupun ingin mempererat tali silaturahmi. Berarti di sini yaitu hibah ini diberikan secara cuma-cuma terhadap orang lain dalam artian untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau seumpama saya di kampus itu memberi rokok terhadap teman saya, berarti kan di situ untuk mempererat tali silaturahmi agar tidak canggung dalam berbicara ataupun dalam hal yang lain. Terus hadiah itu diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atau prestasi. Berarti di sini itu hadiah itu lebih ke prestasinya gitu. Yang ke selanjutnya yaitu mudarabah yaitu akan kerjasama usaha antar dua belah pihak, di mana pihak utama atau yang pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antar mereka. Kesepakatan. Kalau seumpama di desa itu biasanya sering gini. Kalau saya punya sawah, nah terus sawah saya itu saya parokno itu kan bahasa Jawa, bahasa dari daerah saya. Itu saya suruh membajak orang lain untuk untuk membajak sawah saya. Nah berarti di situ saya yang mempunyai sawah, terus saya memberikan dana untuk membeli pupuk, membeli tanaman di sawah saya, tapi yang membajaknya itu orang lain. Nah terus di situ pada saat panen itu hasilnya dibagi dua. Seperti itu contoh kecilnya seperti itu. Terus selanjutnya yaitu riba. Riba yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, berbunga yang membungakan harta untuk harta, uang atau lainnya dipinjamkan pada orang lain yang terlalu berlebihan. Beda kalau kita seperti saya ya, meminjamkan uang saya terhadap teman saya, itu saya di situ mengasih syarat, nanti saya meminjamkan uang 5.000, nanti kembalinya 10.000. Karena apa? Karena kamu kembalinya itu 5 hari itu atau gimana kayak seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk mencari untung dalam jual beli itu masih diperbolehkan, tapi tidak boleh merusak dalam pasaran tersebut seperti itu. Terus yang terakhir yaitu munakahat. Munakahat mungkin ini masuk di bab fikih munakahat dan jinayah, tapi mungkin dari mata kuliah fikih muamalah ini ada tentang bab ini, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih munakahat sendiri. Munakahat yaitu terdapat dari bahasa Arab kata nakaha yang berarti kawin atau perkawinan di situ. Sedangkan istilah perkawinan itu mempunyai arti yang sama dengan dengan menikah gitu, yaitu yang memiliki arti yaitu seperangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan. Itu di situ seumpama itu saya itu mau saya itu senang terhadap salah satu seorang perempuan di situ, kan di situ itu pasti ingin memiliki lah di situ untuk memiliki salah satu dari perempuan tersebut, yaitu dengan cara menikah gitu. Karena kalau kita belum menikah, mungkin di situ kita belum bisa untuk memiliki sepenuhnya di situ. Terus yaitu di dalam ruang lingkupnya itu ada yang pertama yaitu meminang atau biasanya kalau di bahasa Jawa itu lamaran gitu. Meminang adalah sebagai langkah awal dalam perkawinan untuk memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Berarti di sini kalau dalam bahasa Jawa itu lamaran gitu. Terus baru
nikah. Nikah adalah sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan sendiri yang menyangkut rukun dan syarat-syaratnya. Nanti saya jelaskan selanjutnya mengenai tentang rukun dan syarat nikah. Terus yang terakhir yaitu talak. Talak itu adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan ataupun perkawinan itu akan rusak. Talak itu yang bisa nalak itu adalah seorang laki-laki, dan talak itu ada macam-macam jenisnya. Itu ada talak, ada 3, dan yang tidak bisa ataupun yang tidak bisa untuk kita lanjutkan pernikahannya yaitu pertama yaitu talak bain. Karena apa? Karena talak bain ini talak yang ketiga, talak yang terakhir. Di situ syaratnya itu seorang wanita ataupun seorang istri itu harus dinikahi oleh laki-laki lain baru kita untuk menikahinya lagi gitu. Ini rukun dan syarat-syarat nikah. Syarat sah nikah yaitu ada calon mempelai pria dan mempelai putri, terus ada wali bagi perempuan, ada 2 orang saksi laki-laki, terus ada mahar dan ijab kabul. Berarti di sini kalau tidak ada mempelai perempuan tapi ada mempelai laki-laki, berarti syarat sahnya nikah tidak sah di sini. Ya mau nikah sama siapa kalau tidak ada mempelainya, kayak gitu. Seperti wali dari perempuan. Nah, wali dari perempuan ini itu bisa diwakilkan kepada hakim. Kalau seumpama dari orang tuanya itu tidak ada, terus ada paliknya, terus ada lagi di situ nanti ada runtutannya. Dan nanti kalau orang tuanya tidak bisa menikahkan, itu biasa di tempat naib atau hakimnya. Terus rukun sah nikah. Rukun sah nikah yaitu pertama mempelai pria dan mempelai wanita saling beragama Islam. Yang kedua yaitu laki-laki itu bukan mahram dari calon sang istri. Yang ketiga yaitu wali akad nikah dari perempuan. Terus, nah di sini nanti jelaskan yaitu dalam hal ini ayah si perempuan jika ayahnya sudah meninggal bahwa diwakilkan dengan kerabat terdekat perempuan dari pihak laki-laki seperti kakek, paman dan saudara. Terus yang keempat yaitu tidak sedang ihram ataupun tidak sedang naik haji di situ. Kalau kita ihram sedang naik haji itu tidak boleh kita menikah di situ. Terus yang terakhir yaitu pernikahan tidak ada paksaan ataupun tidak atas paksaan. Dipaksa karena orang tuanya banyak utang, terus dipaksa menikah dengan juragan. Biasanya kan di film-film seperti itu biasanya. Ya, mungkin cukup itu sekian penjelasan tentang fikih muamalah dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dari perkataan ataupun perbuatan saya atau penjelasan yang kurang lengkap. Mungkin bisa nanti ditanyakan di description ataupun didiskusikan, nanti kita bisa. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.